ini luar biasa. Makanya dibilang Indonesia gelap. Bertajuk apa? Bertajuk dengan hukum bisa diperjualbelikan, hukum bisa dipermainkan, bahkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat-pejabat. Pejabat ada dua, pejabat yang baik, kami tidak menyinggung pejabat yang baik, tapi pejabat-pejabat yang biadab, pejabat-pejabat yang bajingan, yang selalu merugikan bangsa dan negara ini, merugikan rakyat Indonesia ini. Ini pejabat-pejabat ini harus diapakan. Kalau menurut kita akan mendengarkan orasi dari aktivis senior kita, Bung Zul. Silakan Bung Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, yang kami muliakan kepada emak-emak pejuang, hidup emak-emak pejuang, hidup emak-emak yang melawan, hidup rakyat Indonesia. Dan kami merasa bangga kepada bapak-bapak polisi yang bisa memberikan fasilitas yang mana aspirasi kami semua mudah-mudahan insya Allah dapat tersampaikan. Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Artinya kita di bulan suci Ramadan adalah bulan sahrul jihad. Yang namanya sahrul bulan jihad. Apakah jihad kita di medan laga? Apakah kita jihad di Palestina? Apakah kita jihad di tempat-tempat yang memang kita di sini pun juga jihad kepada Allah untuk menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman, kemungkaran dan ketidakadilan, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh mereka semua yang memang sudah terindikasi, yang memang semua rakyat Indonesia seharusnya harus mendapatkan intimidasi oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Menurut ilmu filosofis, ya, ini pohon, ya, pohon ini ada akarnya, tapi yang kering itu adalah ranting-rantingnya. Siapa itu ranting-rantingnya? Ranting-rantingnya adalah orang-orang yang ditangkap dan juga memang mereka bersalah. Karena apa? Karena mereka harus menjalankan perintah. Siapa perintahnya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Erick Thohir, mungkin juga oleh Joko Widodo. Sebenarnya seharusnya dan semestinya ini harus akarnya dulu. Selesai akarnya, ranting-rantingnya pun akan berguguran. Betul atau tidak? Menurut ilmu filosofis, ya. Kalau menurut dalam kitab, ya, seandainya jika kalau akarnya belum dirobohkan, jika akarnya belum dicabut, jika akarnya belum ditangkap, maka ranting-ranting akan berguguran. Yang ditangkap manusia-manusia yang tidak berdosa. Kenapa? Karena mereka membutuhkan makan dan minum, membutuhkan apalagi membutuhkan masa depan. Jadi mau tidak mau mereka menjalankan perintah atasan. Siapa atasan itu? Siapa atasan itu? Siapa? Jokowi atau Erick Thohir? Yaitu Erick Thohir dan Jokowi. Ya. Kalau kita lihat, ya,
Banyak sekali perusahaan-perusahaan BUMN yang dihancurkan, yang dibangkrutkan, yang kolab oleh siapa? Oleh manusia-manusia tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, wahai pemimpin yang selagi memimpin kedaulatan, janganlah kalian mencari-cari kambing hitam. Kasihan mereka, kasihan rakyat, kasihan kami juga yang ada di sini. Kenapa? Karena banyak rakyat yang terkapar di jalan-jalan. Artinya mereka tidak peduli. Artinya mereka masa bodoh. Artinya mereka tidak tahu menahu dan tidak mau tahu. Kenapa? Karena kezoliman, kemungkaran dan juga kejahatan yang mereka lakukan secara terang benderang. Ini luar biasa. Makanya dibilang Indonesia gelap. Bertajuk apa? Bertajuk dengan hukum bisa diperjualbelikan, hukum bisa dipermainkan, bahkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat-pejabat. Pejabat ada dua, pejabat yang baik, kami tidak menyinggung pejabat yang baik, tapi pejabat-pejabat yang biadab, pejabat-pejabat yang bajingan, yang selalu merugikan bangsa dan negara ini, merugikan rakyat Indonesia ini. Ya, ini pejabat-pejabat ini harus diapakan. Kalau menurut kacamata saya pribadi, hukuman ada dua. Pertama, wahai bapak-bapak polisi adalah sebagai pengayom hukum dan juga sebagai melindungi hukum. Bagaimana jika bapak polisi tidak berani, maka kami siap untuk melawan dan menangkap mereka. Artinya penjahat-penjahat itu yang merugikan bangsa, yang melawan secara terang benderang, yang mana hukum sudah dilemahkan, khususnya tajam buat orang-orang yang selalu bertentangan dengan rezim, dan juga tajam untuk yang di bawah yang tidak punya apa-apa. Kasihan rakyat Pak. Kasihan rakyat Pak. Semoga apa yang saya katakan ini, semoga Bapak Prabowo Subianto mendengarkan ocehan-ocehan saya ini, mendengarkan keluhan-keluhan saya ini. Pak, ada seorang sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama anak buahnya Aslam, yang mana mereka berkeliling karena di musim paceklik, mereka berkeliling melihat seorang emak-emak masak. Ditanya, masak apa ibu? Tidak, saya masak, tunggu. Ditanya lagi, kenapa anak ibu? Anak saya sedang menunggu masakan. Ditanya lagi, apa yang ibu sedang masak? Dibukanya, betul, subhanallah, menangislah Umar bin Khattab, ditolong pemimpin kamu. Takbir, menangis Umar bin Khattab. Ya Allah, lebih baik saya akan menunggu, tunggu sebentar. Dia balik, maka Aslam, ya Umirul Mukminin, biar saya yang membawa. Jangan, biar saya yang membawa. Kenapa? Karena rakyat kami kelaparan. Lebih baik saya menanggung derita di dunia daripada saya harus menanggung derita di yaumil akhir. Itu pemimpin. Itu baru pemimpin, ibu-ibu. Betul gak? Itu pemimpin. Ya Allah, begitu dimasaknya lah. Bahkan yang masak itu Umar. Dia menyamar. Ya, ada seorang pemimpin
memimpin kita dari 2014, 2019, 2024. Bahkan dia yang mengajukan pertama kali saya bekerja di Bandara Soekarno-Hatta, dan saya yang menggabung BUMN. Nama saya, mungkin bapak-bapak ibu sudah kenal. Nama saya Zulkarnain. Saya adalah orang Bandara Soekarno-Hatta yang mengkadari kalian, yang menzalimi teman-teman kami, yang disiksa, bahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi Widodo 2015. Adem-adem saja. Ini luar biasa. Luar biasa. Masih lanjut tadi? Masih lanjut ya? Ya, ini luar biasa. Alhamdulillah, sampai saat ini dengan keteguhan saya sebagai istiqomah dan perjuangan ini, saya tidak pernah mabuk dengan harta kalian, dan saya tidak pernah mabuk dengan janji-janji kalian. Kenapa? Karena janji-janji kalian adalah janji-janji penuh kepalsuan. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Alhamdulillah. Ya, ini luar biasa. BUMN, Bandara Soekarno-Hatta, apalagi oplosan minyak dioplos. Mesin itu 2500 cc, dipakai dengan pertalite, nggak bisa, nggak naik. Nggak naik. Ya, lama-lama ya hancur mesinnya. Ya mereka pada komplit. Bagaimana mau komplit? Dibilang, wah mungkin kurang servis kali. Wah mungkin kurang ini. Kurang aja. Kurang aja. Kurang aja. Yang bilang kurang servis, ngaco kalian semuanya. Gila kalian semuanya. Ini apalagi kakak beradik Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, terus diambil abangnya Boy Thohir, dan siapa lagi saya tidak tahu, banyak lah. Ini kejahatan yang memang udah dilakukan secara sistematis, masif, struktur, dan juga kejahatan ini dilakukan emang secara terang menderang. Maka jangan salahkan jika rakyat Indonesia menjadi revolusi. Revolusi, 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 revolusi. Jangan salahkan Bapak, Ibu, dan juga Polda Metro Jaya terkait juga dengan adanya pengoplosan pertama. Pak, apa gaji Bapak kurang dari pemerintah, dari rakyat? Sementara rakyat sekarang ini menjadi sengsara di mana-mana Pak, di mana-mana Pak. Rakyat menangis Pak, air mata berlinang Pak. Ibu Pertiwi yang memperjuangkan tanah bangsa, tanah air kita ini. NKRI sedang terancam Pak. Sadar gak Pak? Sadar Pak. Jadi tolong Pak, menurut filosofis ya, Bapak jangan menangkap ranting-rantingnya, tapi akar-akarnya harus ditangkap. Saya salut jika yang di depan-depan kami semua, bapak-bapak polisi yang ganteng ya, menangkap Erick Thohir, menangkap Jokowi, menangkap para koruptor, koruptor sampai ke akar-akarnya. Saya akan hormat kepada Bapak, bahwasanya Bapak adalah pembela kebenaran, pembela keadilan, pembela kedaulatan rakyat. Jangan diam Pak, jangan diam sejuta kata. Di mana polisi? Di mana TNI? Di mana JPU? Di mana hakim? Di mana menteri-menteri? Sementara kalian terlibat dengan adanya indikasi, dan kalian terlibat adanya
dengan para koruptor. Pak, kami memohon sebagai rakyat Indonesia, baju Bapak, celana Bapak, topi Bapak yang Bapak pakai, sepatu Bapak yang mengkilat, itu dari mana Pak? Dari mana? Dari rakyat Pak, uang rakyat Pak. Polisi itu mengayomi, melindungi, ya, dan juga menjaga. Kami merasa salut. Jangan Pak, aksi-aksi berikutnya, jangan kami diintimidasi, kurang lebihnya, karena waktu mungkin ada yang bergantian. Jika ada kesalahan, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, maka mohon maaf selebar-lebarnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan, semuanya itu ada di Erick Thohir, Jokowi, Boy, dan juga para pejabat-pejabat. Ingat, saya akan mengutus tuntas masalah KM50. Saya akan melawan masalah yang direbutkan, masalah kedaulatan rakyat di PIK 2 dan juga ya selamat kepada Abang Egi. Siap Abang Da. Ya. Jadi Pak, kami ini berjuang lillahi ta'ala Pak. Bulan ini bulan sahur jihad. Jadi kalau bapak-bapak polisi puasa, bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi berjihad di jalan Allah, ya, bukan melawan, bukan mengintimidasi rakyat yang tidak berdosa, bukan menangkap para aktivis yang menyampaikan orasi, yang menyampaikan pendapat, bukan mengintimidasi, bukan mengkriminalisasi para alim ulama dan advokat yang bergaris lurus. Benar tidak? Oke. Ya. Ya. Copot Erick Thohir. Copot sekarang juga. Copot Erick Thohir. Copot Erick Thohir sekarang juga. Jangan hanya dicopot Pak, jangan hanya dicopot, tapi ditangkap dan diadili. Gitu. Oke, ya, kurang lebihnya jika ada kata-kata yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salam perjuangan, hidup mama, hidup rakyat Indonesia. Kami menyuruhkan kepada adik-adik mahasiswa untuk mengepung untuk langkah selanjutnya di Polda Metro Jaya. Kami berjanji, jika keputusan ini masih diambang-ambang, maka kami dengan pasukan kami akan kerahkan sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!